Berikutnya pemirsa yang juga jadi trending adalah KJMU. Kalau teman-teman mungkin searching nih di Google nih, apa sih KJMU itu kayaknya lagi rame banget. Itu adalah Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, sebuah program yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan bantuan pendidikan untuk mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi yang ada di DKI Jakarta. Tapi kemudian yang jadi rame, yang jadi masalah ini Gema, karena ada sejumlah penerima bantuan dari KJMU dan juga KJP ini yang diubah peraturannya, alias ada yang nggak dapat lagi lah kata sederhananya gitu. Padahal KJMU ini sudah ada dari tahun 2016 sampai 2019, kemudian juga diluaskan ketika di era Gubernur Anies Baswedan dan sudah kerjasama dengan lebih dari 100 perguruan tinggi. Tetapi ramai kembali karena di era yang PJ Gubernur saat ini adalah ada penyesuaian data kembali di pihak Dinsos. Jadi kayak misalnya kalau mendapatkan beasiswa gitu kan ada pemeriksaan ke rumah, pendapatan orang tua. Nah itu ada gitu lagi disurvei lagi. Dan banyak sekali dari pendataan tersebut yang tidak lolos kembali untuk mendapatkan KJMU ini. Nah makanya apalagi mereka-mereka yang mungkin merasa relate ketika sudah mendapatkan KJMU, terus sudah jalan setengah kuliahnya, tiba-tiba namanya langsung nggak ada gitu kan, nggak diterima lagi. Nah itu kemudian yang membuat mereka mempertanyakan kok bisa. Nah ketika ditanyakan soal ini nih, kita mencoba melihat apa yang tanggapan dari Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo, itu meminta justru masyarakat untuk maklum katanya, karena penentuan daftar penerima KJP atau Kartu Jakarta Pintar dan juga KJMU ini katanya bukan wewenangnya Disdik atau Dinas Provinsi DKI Jakarta, tapi kewenangannya ini adalah di Kementerian Sosial yang memang melakukan apa bisa dibilang pengkategorian lah orang-orang yang memang secara sosial ekonomi pantas atau tidak untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Iya, nah kalau tadi katanya Purwosusilo juga mengatakan bahwa sebenarnya ada 4 desil untuk mendapatkan KJMU ini. Yang pertama itu adalah sangat miskin, miskin, hampir miskin, dan juga rentan miskin. Nah untuk yang desil ke-5 sampai 10 atau kategori yang keluarga kurang mampu ini juga diharapkan bisa maklum karena tidak mendapatkan KJMU kembali karena adanya penyesuaian untuk pendataan ini. Nah cuman ini kan katanya tuh kalau beberapa warganet tadi di media sosial mengatakan bahwa sebenarnya pencabutan ini adalah sepihak. Jadi nggak ada woro-woro dulu gitu loh, Jason. Sosialisasi dulu gitu ya, tiba-tiba langsung dicabut dan nama mereka nggak ada. Cuman kan yang jadi permasalahan adalah ketika misalnya orang-orang yang kita ambil contoh yang sudah dapat beasiswa tadi atau dapat manfaat dari KJMU itu tiba-tiba dicopot. Ini kan banyak ya pasti yang berkasus seperti itu atau mengalami hal seperti itu. Kebayang nggak kalau misalnya mereka harus berpikir lagi bagaimana bisa menyelesaikan kuliahnya, padahal selama ini mereka sudah merasakan manfaat atau terbantu dengan ada program ini. Karena program ini tidak hanya membantu soal biaya pendidikannya aja atau biaya semesteran ke kampusnya aja, tapi biaya-biaya lain misalnya ada, kalau nggak salah tuh akomodasi itu juga ditanggung, terus kemudian biaya pendidikan lain seperti misalnya buku-bukunya atau biaya studinya itu juga masuk. Kalau nggak salah ya per bulan itu sekitar 1.500.000-an. Jadi kalau 6 bulan tuh sekitar berapa tuh? 1,5 kali 6 ya 9 jutaan lah ya. Dan tidak hanya PTN saja, karena juga ada beberapa teman-teman yang masuk di PTS. Sedangkan kalau PTS ini kan memang secara harga lebih mahal daripada PTN. Kan? Nah, jadi banyak juga teman-teman yang kebingungan untuk saat ini. Udah tinggal berapa tahun lagi lulus, tiba-tiba dicabut. Jadi harus kemana mereka mencari uang untuk kebutuhan kuliah dan juga bayaran kuliah ini. Betul, itu masalah pertama tuh baru. Terus yang kedua adalah masalah soal itu tadi, Gema kan nyinggung soal apa desil-desil itu ya, alias desil tuh gini loh pemirsa, pengkategoriannya. Misalnya siapa yang berhak mendapatkan KJMU ini adalah desil 1 sampai dengan desil 4. Nah desil 1 sampai desil 4 itu misalnya desil 1 itu kan sangat miskin, desil 2 tuh miskin, 3 itu hampir miskin, dan kemudian 4 itu rentan miskin. Jadi kalau di atas 4 itu dianggap sudah bisa mandiri lah untuk bisa membiayai. Cuman ada juga nih cuitan-cuitan warga di sosial media yang menyatakan bahwa ada kok yang nggak masuk desil 4 ke atas alias 5, 6, 7, 8 sampai 10, tapi ternyata memang masuknya sebenarnya secara ekonomi yang tidak mampu. Jadi mereka merasa salah kategori atau salah desil begitu dalam tanda kutip gitu. Jadi tadi sih ada beberapa data juga mengatakan bahwa sebenarnya kalau kita tidak masuk lagi ke KJMU bisa mengajukan langsung kepada Dinsos. Nanti akan didata ulang dan juga akan ada pengajuan ulang lagi. Nanti bisa langsung mendapatkan KJMU-nya. Cuman kan mungkin agak sedikit ribet ya karena ada birokrasinya ya. Nah, di tahun 2022 aja nih Jason, penerima KJMU ini sudah mencapai 16.708
teman-teman mahasiswa di DKI Jakarta yang tersebar di beberapa PTN terdaftar di seluruh Indonesia. Bayangin 16.000 mahasiswa yang terancam, mungkin ada beberapa yang terancam tidak kembali mendapatkan KJMU lagi. Nah, itu yang sangat disayangkan ya, apalagi jumlah itu kan juga sangat besar begitu, 16.000 ketika sekian persennya harus tidak mendapatkan lagi, ditakutkan ini bisa putus kuliahnya begitu loh. Nah, yang juga jadi kemudian pertanyaan ketika ini lagi rame nih KJMU. Nah, kemudian kan ini ditangkap oleh pihak Pemprov DKI Jakarta ya untuk bagaimana mempertimbangkan masukan-masukan dari masyarakat. Katanya sih jam 1 ini itu pihak Distrik DKI Jakarta sedang melakukan rapat. Tapi kita masih belum tahu nih apa sih sebenarnya hasil dari rapat pukul 13 waktu Indonesia Barat ini terkait dengan pembahasan yang sedang polemik KJMU ini. Tapi di sisi lain juga KJMU ini juga akan membuka lagi nih beasiswa dari Pemprov DKI Jakarta yang akan dibuka tahap pertamanya ini dari tanggal 4 sampai 15 Maret 2024. Jadi mungkin teman-teman yang terpental namanya dari KJMU bisa mendaftarkan ulang ke beasiswa ini ya. Jadi kita bisa mendata ulang lagi dari pihak dinsosnya ya untuk mendapatkan KJMU ini. Betul. Nah, kita juga masih akan membahas terkait dengan polemik KJMU ini. Buat teman-teman yang mungkin ingin berkomentar atau teman-teman mengalami yang tadinya dapat atau jadi nggak dapat, boleh langsung karena kita akan bahas masih usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.